bisa berpikir politik? Ya karena memang sudah uratnya kayak gitu, gitu. Sudah keadaannya yang memudahkan kita kayak gitu. Nah, fahia yang akidah Islam itu juga mabda'un au nizamun. Akidah Islam itu juga bisa atau juga merupakan ideologi dan sistem. Jadi akidah Islam itu juga adalah bagian yang membentuk ideologi Islam atau yang memang membentuk ideologi Islam dan juga sistemnya. Wadinun wa minhud daulah, dan juga agama, din, jalan hidup, dan itu juga merupakan satu pelandasan. Semuanya itulah yang melingkupi negara-negara daulah. Nah, bahkan dikatakan di sini wa tatamayyazul aqidatul islamiyatu an ghairiha minal aqaidi wal mabadi. Dan akidah Islam itu menjadi unik, menjadi istimewa, menjadi unik dan menjadi istimewa dibandingkan an ghairiha minal aqaidi wal mabadi, dibandingkan akidah-akidah yang lain dan juga apa, ideologi-ideologi yang lain, makna yang lain. Unik Islam itu luar biasa, istimewa Islam itu. Jadi kalau ada orang Islam nggak bangga dengan Islamnya, aneh, jangan-jangan kacau. Lebih senang dengan pemikiran Plato, lebih senang dengan pemikiran Aristoteles misalnya, lebih senang dengan pemikiran orang-orang kafir misalnya. Aneh. Jangan-jangan dia memang bukan orang Islam. Nah, ini kacau ini. Ya. Kenapa di sini bi annahum aqidatun siyasiyatun wa ruhiyatun. Nah, dan di ya kan? Kenapa menjadi unik? Karena akidah Islam ini adalah akidah politik dan ruhiyah, akidah siasah dan akidah ruhiyah. Gitu. Jadi bersifat politis dan juga bersifat ruhiyah. Idrok silah billah, kesadaran hubungan manusia dengan Allah, taqarrub kepada Allah, ini adalah juga bagian akidah Islam. Di samping menjadi akidah politis, yaitu pada saat mengatur fakta dan juga keadaan umat Islam. Ya, ikutin kita. Tatawalla bima inbasata anha min afkarin wa ahkamin, riayata su'unid dunya wal akhirah. Yang dengan akidah Islam itu dia ini mengelola dari segala yang dipancarkan dari akidah Islam ini, yang merupakan pemikiran dan hukum-hukumnya ini apa? Mengelola tatawalla riayata su'unil dunya wal akhirah, mengelola, meriayah, memelihara urusan dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan hukum dan pemikiran yang terpancar dari akidah Islam ini. Jadi akidah Islam ini harus diyakini, dipahami. Bagaimana? Diyakini, dipahami bahwa akidah Islam akidah yang memancarkan, yang muncul dari akidah Islam ini hukum-hukum dan peraturan mengatur dunia akhirat. Jadi jangan mikir akhirat aja. Sholat ini diatur, kita harus sesuai syariat. Kalau enggak sholatnya enggak diterima. Nah, gimana nih? Ya kan? Ya iya, harus mikir, berarti sholatnya harus sesuai syariat. Tapi bukan cuma sholat, muamalahnya juga. Ada orang sholat tapi malah gimana? Makan riba. Wa
muamalah, curang dalam timbangan, ya kan? Goben faiz dalam perdagangan, atau tadi pemerintah berkuasa dengan tidak melakukan atau menerapkan syariat Islam. Cuma gara-gara ini kan pemerintahan, yang ini adalah urusan manusia, maka tidak perlu dengan syariat Islam. Orang seperti ini nggak ngerti bahwa akidah Islam itu nggak begitu. Jangan-jangan dia ini bisa jadi orang yang keluar dari Islam. Ya, karena Islam itu mengatur dunia akhirat. Begitu juga akidah Islam ini adalah wijhatun nazri allati tusyakkiluha tahtalifu an jami'i wijahatin nazari fil mabadi wal anzimatil ukhra. Akidah Islam ini juga menjadi wijhatun nazar, sudut pandang, tolok ukur. Nah, tolok ukur itu menjadi ukuran, penguji, penstandar. Jadi akidah Islam ini menjadi arah pandang, menjadi pengarah dari bagaimana kehidupan distandarkan. Jadi kalau nggak sesuai syariat Islam nggak bisa. Jadi gini ceritanya, maksudnya begini model. Orang Islam dikasih makanan, dikasih minuman yang haram, dikasih daging babi, dikasih khamr. Kira-kira orang Islam itu bagaimana? Nggak akan makan, ya, nggak makan dia, walaupun lapar tahan dulu. Apalagi misalnya di sampingnya ada kentang, ada sayuran, ya kan? Nggak bisa itu darurat kayak gitu. Kecuali dia dikurun nggak ada lagi, atau dia sedang kelaparan. Kalau dia nggak makan, dia mati, baru lain lagi. Dia mati. Khamr dia minum. Makanya dia nggak ada cerita orang Muslim di komunitas masyarakat Muslim itu bagaimana tumbuh kembang industri khamr, itu nggak ada. Itu arah pandang kehidupan. Nggak mungkin orang yang kemudian di tengah-tengah masyarakat Muslim tiba-tiba dia pengen bisnis, bikin usaha apa? Rumah makan daging babi, bisa? Nggak mungkin. Tempat minum minuman keras, nggak bisa. Kecuali masyarakatnya itu masyarakat non Muslim atau masyarakat yang sakit. Ini maksudnya arah pandang, tolok ukur. Jadi yang mengarahkan tingkah laku, ya. Dan ini yang membentuk kehidupan setiap kaum muslimin. Yang bentukan kehidupan ini berbeda dengan ideologi atau tolak ukur yang lain. Misalnya tolak ukur sudut pandang orang kapitalisme itu cari untung. Nggak masalah jualan khamr, nggak masalah jualan babi kata mereka, ya. Yang penting untung. Atau dalam muamalah misalnya, nggak masalah saya ini makan riba, yang penting saya nggak kerugiin kamu dan saya dapat untung. Ini kacau seperti ini pemikiran begini. Atau tadi nggak masalah, yang penting saya ini nggak, tadi artinya individualisme dan hanya mencari keuntungan. Nah, jadi ya, Islam itu, akidah Islam itu juga menjadi tadi tolok ukur dan sudut pandang kehidupan. Kadzalika afkaruha wa ahkamuha tahtalifu an jami'il afkari wal ahkamil mawjudati fid dunya kulluha. Dan pemikiran-pemikiran Islam, ya demikian itu karena pemikiran Islam, hukum-hukum Islam berbeda dengan seluruh pemikiran-pemikiran, ya kan? Dan hukum-hukum yang ada di dunia ini semuanya. Sawaun
fil asasi alladzi qamat alaihi. Sama saja apakah berbeda secara asas yang di situ dia dibangun atasnya pemikiran tadi asasnya, au ya al-masdaru alladzi syara'a, atau yang menjadi sandaran hukum tadi disyariatkan. Wa sawa'un fi kulliyatiha au juz'iyatiha. Sama saja apakah itu secara menyeluruh atau sebagian. Jadi maksudnya gini, akidah Islam ini, pemikiran Islam ini, hukum Islam ini yang berlaku di masyarakat itu pasti bersumber dari akidah Islam dan sesuai dengan syariat Islam. Begitu, sesuai dengan dalil-dalil dari akidah itu. Jadi gini contohnya ini tentang kebaikan. Kebaikan misalnya, bukan kebaikan misalnya tentang sesuatu yang baru, misalnya adanya keadilan pada sistem demokrasi misalnya, kalau ada ya. Kalau dalam Islam kita mengatur itu, kan demokrasi juga bisa adil. Ntar dulu diukur dari Islam, mana dalilnya bahwa kita boleh mengambil model keadilan dari demokrasi. Cari dalilnya. Jadi bersumbernya dulu. Kalau nggak ada dalilnya yang benar, dia harus sesuai nggak dengan Islam. Keadilan dalam sistem demokrasi itu ternyata nggak sesuai dengan Islam. Sudahlah dalilnya nggak ada, sesuainya juga tidak ada. Contohnya kenapa? Bagaimana? Keadilan dalam sistem demokrasi hanya diberikan kepada orang miskin atau orang yang lemah. Padahal dalam Islam seluruh manusia baik dia miskin atau kaya mendapati haknya. Jadi kalau haknya dia itu berobat gratis, dia sakit, dia berobat dengan biaya yang ditanggung negara, maka ini kepada seluruh rakyat, bukan hanya yang miskin. Jadi keadilan dalam sistem demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam. Sudahlah sumbernya tidak ada dalilnya, dicari nggak ada dalilnya. Kalaupun dikutak-katik mungkin ada nempel dikit. Begitu juga apa? Kesesuaiannya. Konsepnya berbeda. Ini yang dimaksud bahwa pemikiran akidah Islam itu adalah menjadi masdar dan juga menjadi asas. Jadi yang menjadi sandaran dan juga yang menjadi asas. Kadzalika ja'at bi afkarin wa ahkamin tata'allaqu bi jami'is su'unil hayati wa alaqatil basyari fiha. Demikian juga yang namanya akidah Islam ini datang dengan pemikiran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan seluruh urusan kehidupan dan kaitannya dengan manusia semuanya. Jadi semua urusan manusia, semua urusan kehidupan ini ada dalam syariat Islam. Ingat, ya, kalau yang lain enggak. Wa bi riayati hadhil basyar su'uni, ya, su'uni wal alaqati, ya, dan juga dengan riayah terhadap urusan-urusan dan juga interaksi-interaksi manusia tadi, sawa'un akana tata'allaqu bil ahkami, sama saja, bukan bil ahkami, bil hukmi, sama saja yang berkaitan dengan interaksi manusia itu berkaitan dengan pemerintahan, ya, awil iqtisadi atau ekonomi, awil ijtimai atau dengan sosial atau interaksi laki perempuannya,
awit ta'limi atau pendidikan, awis siyasatid dakhiliyah atau politik dalam negeri, awil kharijiyah atau politik luar negeri, wasawaun akanat tata'allaqu bi alaqatil hukami atau sama saja dengan berkaitan dengan interaksi penguasa bil mahkumin dengan para rakyatnya, bi alaqati daulati ma'ad duwalil wal umami wa syu'ubil ukhra, atau juga antara negara-negara dengan bangsa-bangsa yang lain. Wa bidzalika kanat aqidatul islami asyasiyati aqidatun kamilatun aqidatan kamilatan wasamilatan. Maka jadilah akidah Islam yang bersifat politis ini adalah akidah yang sempurna, menyeluruh, tatanawalul hayati fi jami'il mazahiriha wa askaliha, yang itu mengelola seluruh kehidupan, semua yang nampak, semua bentukannya yang zahir dan yang terbentuk dengan kehidupan tadi semua. Jadi ternyata meskipun di situ ada urusan yang sangat banyak, ada sistem pemerintahan, ada sistem politiknya yang pemerintahan di situ, ada pendidikan, ada ekonomi, ada sosial, ada berkaitan dengan penguasa, ada berkaitan dengan rakyat, ada berkaitan dengan politik luar negeri, antar bangsa, semuanya ada dalam syariat Islam. Dan inilah yang dikatakan bisa menjadi akidah kamilah wasyamilah. Jadi akidah Islam itu akidah yang menyeluruh dan sempurna. Bahkan dikatakan di sini wa tu'aliju jami'a waqa'iha mu'alijatan daqiqatan, bahkan menyelesaikan permasalahan semuanya itu dengan apa? Dengan rinci, dengan daqiqatan, dengan rinci. Mana di sini firman Allah? Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami telah turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau Muhammad tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas, pemberi penjelasan atas permasalahan pada segala sesuatu. Maksudnya riayatus su'unil ummah tadi. Jadi ada. Jadi kalau ada orang Islam yang gak ngerti Islam, atau orang Islam yang gak mau mengerti Islam, atau orang Islam yang bagaimana, yang gak mau ngambil Islam, maka pada saat itu dia sebenarnya sedang mengkerdilkan syariat Islam. Jangan-jangan dia malah jadi bukan bisa terkategori bukan orang Islam. Nah, ini kan ini. Wa qala 'azza wa jalla, dan berkata Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha agung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu, dan aku cukupkan bagimu segala nikmatku, dan aku ridho bagi kamu Islam sebagai jalan hidupmu, sebagai agamamu, sistem kehidupanmu, sistem kehidupan kalian. Hari ini telah aku cukupkan, ya, sempurnakan, ya kan, ridho kata Allah bagi kalian
Ya, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku penuhi, cukupi nikmatku bagi kalian dan aku ridho agama Islam agama kalian. Artinya Islam meliputi semua urusan kita. Ini harus dipahami. Ini yang dikatakan menjadi landasan akidah Islam sebagai akidah politik, pemikiran politik umat Islam. Paham? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Gimana? Islam apa ya? Politik dalam Islam itu apa? Gitu. Politik dalam Islam mengurusi urusan umat. Mengurusi urusan umat. Terus? Kenapa sekarang politik itu dihindarkan, ditakuti? Jadi Islam itu kan menjadi pemikiran politik bagi umat, gitu ya. Dan itu baik. Kenapa kok sekarang malah dihindari dan ditakuti? Kenapa ya? Karena yang sedang berkuasa sekarang, yang sedang melakukan aktivitas politik sekarang itu bukan menggunakan politik dan kekuasaan menurut syariat Islam. Sehingga kalau dia berkuasa sekarang tidak dengan syariat Islam, yang nanti kalau Islam itu digunakan dalam sistem politik dan Islam digunakan dalam seluruh sendi menjadi hilang. Oleh karena itu mereka melakukan perbuatan menghalangi syariat Islam menjadi sistem politik dan sistem yang diterapkan dalam masyarakat. Nah, ini terjadi pada masa Rasulullah saat Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sofyan ngapain? Dia ini menjadi penguasa di Mekah. Saat Rasulullah SAW menyampaikan Islam, dia ini paham Islam ini wahyu, Islam ini benar. Bahkan mereka itu pura-pura sembunyi-sembunyi dengerin Quran, dengerin Rasulullah sholat baca Quran. Ini benar. Tapi mereka menghalangi Islam, bahkan memerangi Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu kalau ini orang semua sudah Islam, saya ini bisa nggak jadi pemimpin lagi. Kepentingannya. Saya nggak berkuasa lagi. Itu yang mereka nggak mau. Sehingga mereka bagaimana? Pertahankan. Menghalangi Rasul, menghalangi Islam. Sekarang juga gitu. Apakah politik Islam orang-orang itu sudah tahu bahwa politik Islam itu baik, bisa mensejahterakan umat? Banyak yang tahu. Tapi saat kemudian ini sekarang ini yang berkuasa tidak mau. Makanya ada itu. Bagaimana? Udah sistem Islam, sistem khilafah ini hapus dari mata pelajaran agar orang nggak belajar Islam. Gimana ini? Ya, kan kekuasaan. Ya. Nah, jadi kenapa sistem Islam yang baik ini lalu kemudian bagus ini mengatur urusan umat ini tidak diterapkan saat ini? Karena sekarang ini yang sedang berkuasa begitu. Makanya kita sekarang melakukan hal apa? Satu, memahamkan umat dengan Islam agar seluruh umat paham Islam, termasuk para penguasa itu. Kalau penguasa itu paham Islam, dia bakalan dapat surga. Kalau dia itu menerapkan cara Islam, maka mudah-mudahan dia mau menerapkan Islam secara total. Itu yang kedua. Dan yang kedua termasuk di situ adalah membongkar pemikiran-pemikiran kufur, politik-politik kafir, politik yang tidak sesuai Islam, agar umat Islam ini ngerti ini bedanya yang baik, ini yang buruk,
ini yang benar, ini yang salah.